Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa MEM Channel yang mudah-mudahan senantiasa tetap ada di dalam hidayah, taufik serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih berada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan Allah terima sebagai amal ibadah yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat dari bentuk badanmu. Allah juga tidak melihat dari keindahan tubuhmu, dari gambaran tubuhmu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian masing-masing. Hadis ini bermakna bahwa dalam Islam badan kita hanya sebuah aksesoris, sebuah hiasan. Hati sesungguhnya adalah barometer, tolak ukur kebaikan seseorang. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa Allah tidak melihat dari rupamu, dari bentuk badan, tapi Allah melihat kepada hati kita sendiri. Karena memang hati adalah barometer sebuah kebaikan atau keburukan. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa dalam diri kita ada segumpal daging yang jika daging itu baik, maka baiklah seluruh perbuatan kita. Namun jika segumpal daging itu buruk, maka buruk pula lah seluruh amal kebaikan kita. Namun demikian, hadis ini tidak bermakna bahwa seorang muslim tidak boleh berpakaian dengan baik. Bahwa seorang muslimah bukan berarti tidak boleh mengikuti trending fashion. Tetapi sebaliknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya ingin menekankan, jangan hanya sekedar menghiasi jasad kita saja. Jangan hanya sekedar pakaiannya begitu indah, begitu mahal, begitu cantik. Tapi pada saat yang sama, dia tidak mempercantik hati. Rasulullah SAW ingin menekankan, kalau hati kita sudah indah, kalau hati kita sudah cantik, maka insya Allah akan mewarnai seluruh tingkah laku, seluruh tutur kata kita. Karena itulah, maka hari-hari ini dan saat-saat ini kita begitu banyak melihat para kaula muda, anak-anak muda berlomba-lomba dalam mencari dan mengembangkan mode, fashion, dan gaya mereka. Ini hal yang sangat positif, karena memang Islam tidak menentukan bagaimana kita berpenampilan. Penampilan kita yang penting bisa membuat orang merasa senang. Masih dalam kategori nilai-nilai yang diperbolehkan, maka Islam memberikan kita kebebasan. Bahkan saat ini, ibu-ibu, para wanita, begitu banyak dan bervarian desain-desain pakaian mereka. Bahkan untuk di Asia Tenggara, Indonesia menjadi contoh dan pusat bagi desain-desain pakaian muslimah dan muslim. Ini artinya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memperhatikan penampilan.
Tetapi dengan sebuah catatan, jangan sampai penampilan kita yang elok dan indah itu tidak dibarengi dengan kejernihan hati, dengan keelokan hati, dan kecantikan hati kita. Karena itulah, maka di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, hati kita dilatih dan dididik. Hati kita digembleng sedemikian rupa agar hati kita bisa mencerminkan perilaku kita. Hati kita bisa mencerminkan fashion kita dan gaya. Kalau sudah demikian adanya, maka saya yakin generasi-generasi muda akan memiliki kemampuan sendiri, akan memiliki pengetahuan sendiri untuk menentukan bagaimana mereka berpenampilan dan bergaya. Memang yang sering dikatakan oleh para cendekiawan dan berdebat tentang sebuah hadis yang menyatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai tingkah laku suatu kaum, maka mereka adalah bagian dari kaum itu. Maka cara kita berpakaian harus mencerminkan juga bahwa kita orang muslim. Cara kita berpakaian juga harus tetap mencerminkan bahwa para wanita adalah wanita muslim. Tidak boleh tidak kehilangan identitas. Karena itulah, maka barang siapa yang menyerupai tingkah laku, cara berpakaian, dan perilaku kaum yang lain, maka mereka adalah bagian dari kaum. Nah, inilah yang kita terus sampaikan kepada generasi yang muda. Marilah kita mewarnai fashion ini. Jangan kemudian kitalah yang terjebak pada fashion-fashion yang sungguh jauh dari nilai agama Islam. Keterbukaan tanpa menutup aurat dengan memperlihatkan aurat bukanlah sebuah fashion. Tapi sungguhnya kita kembali kepada masa jahiliyah. Islam menganjurkan aurat itu ditutup karena memang Islam menghargai kemanusiaan dan karena Islam adalah agama masa depan. Maka fashion silahkan, celana dengan model yang bagaimanapun, pakaian kaos silahkan. Selama itu mencerminkan identitas kita sebagai seorang muslim atau muslimah. Jangan kemudian budaya yang sungguh tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai spirit Islam itu kita jadikan sebagai fashion kita. Silakan, kita bisa melihat di televisi, kita bisa membaca di koran-koran. Begitu banyak pilihan hidup untuk mencapai fashion dan untuk menjadi orang yang memiliki model atau menjadi orang modern, tetapi tanpa kehilangan identitas kita. Orang Jepang, orang Korea memiliki fashionnya sendiri tanpa kehilangan jati dirinya. Maka kita pun sama. Bangsa Indonesia memiliki budaya. Bangsa Indonesia memiliki agama. Maka jadikanlah fashion kita menjadi barometer, tolak ukur bagi nilai-nilai yang kita anut di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Silakan berkreasi, Islam sangat terbuka. Silakan berinovasi, karena generasi muda harus bisa memunculkan sesuatu yang baru. Baik itu dari sisi berpakaiannya, modelnya, tanpa harus kehilangan identitas sebagai masyarakat Republik Indonesia dan sebagai umat Islam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.